Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 143, Berteman dengan Sembarangan. Hari ini benar-benar penuh liku-liku. Pada awalnya, Jian Wuchen dan yang lainnya tiba dan menunjukkan kecantikan dan kekuatan mereka yang tak tertandingi. Mereka hampir mengalahkan semua jenius di peringkat perunggu. Dia tak terkalahkan di daftar perunggu, dan bahkan Zhang Muyun pun dikalahkan pada akhirnya. Semua orang mengira daftar peringkat perunggu akan kehilangan reputasinya saat ini. Namun, saat ini, Lu Ming telah tiba. Dengan kekuatannya yang mencengangkan, dia menghancurkan para jenius di Aula Kilin dan bahkan melumpuhkan Jian Wuchen, membalikkan keadaan. Saat ini, kehormatannya di daftar perunggu tidak hanya tidak akan hilang, tetapi juga akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi karena Lu Ming. Para murid dari 4 aula akan berpikir bahwa Aula Kilin yang misterius itu biasa saja, jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan khusus? Dia masih bisa menang melawan makhluk biasa yang memiliki garis keturunan. Duan Mulin adalah salah satunya. Dia telah menekan Aula Kilin dan dikenal sebagai kepala dari 4 jenius besar. Sekarang giliran Lu Ming. Dengan cara ini, para murid dari 4 aula akan lebih percaya diri dan keyakinan mereka secara alami akan lebih kuat. Saudara Muyun, ini hadiahku. Apakah kamu puas? Petik 2. Lu Ming berbalik dan tersenyum. Hahaha, hadiah dari kakak muda Lu belum pernah terjadi sebelumnya. Silahkan duduk. Zhang Muyun tertawa dan mengundang Lu Ming untuk duduk bersamanya. Lu Ming tersenyum dan duduk. Saat ini, sudah ada orang yang datang untuk membersihkan medan perang. Tidak lama kemudian, medan perang dirapikan secara kasar, dan makanan serta anggur disajikan. Perjamuan dimulai dan suasananya meriah. Kakak senior Zhang, aku akan bersulang untukmu. Tidak lama kemudian, seseorang mulai mengusulkan untuk bersulang. Setelah memanggang Zhang Muyun, dia mulai memanggang Lu Ming. Dia membawa toples anggur ke udara dan mendatangi Lu Ming. Lu Ming, kamu benar-benar telah memenangkan hati banyak orang hari ini. Saya, Ling Kong, belum pernah diyakinkan oleh siapapun sebelumnya. Sekarang, saya yakin dengan Anda. Beri aku 3 mangkuk besar. Setelah dia selesai berbicara, Ling Kong mengangkat toples anggur dan mulai meneguk anggurnya. Datang, Lu Ming berdiri, mengambil mangkuk besar, dan meminum 3 mangkuk berturut-turut. Baiklah, kakak muda Lu Ming, kamu sangat murah hati. Aku akan memberimu 3 mangkuk anggur juga. Geng Duan berdiri, juga membawa toples anggur. Lu Ming tidak menolak siapapun dan meminumnya dengan sepenuh hati. Melihat Lu Ming tidak bersikap apapun, semua orang memiliki kesan yang lebih baik tentangnya dan maju untuk bersulang. Suasananya sangat hangat. Tentu saja, ada juga pengecualian. Misalnya, murid-murid Aula Macan Putih duduk dengan canggung di samping, mata mereka berbinar. Bahkan ada beberapa orang dengan ekspresi muram. Hanya mereka yang tidak senang karena Lu Ming telah mengalahkan Jian Wuchen dan yang lainnya. Semakin kuat Lu Ming, semakin merugikan keluarga Duanmu. Semua orang bersulang, dan tak lama kemudian, 3 putaran anggur telah berlalu. Selama kompetisi besar di 4 halaman, mereka adalah lawan, tapi itu hanya di panggung pertarungan. Setelah keluar dari arena pertempuran, mereka menyadari bahwa mereka semua adalah murid Sekte Pedang Mistik. Tidak ada permusuhan di antara mereka, dan mereka semua masih muda, sehingga hubungan mereka dengan cepat menjadi lebih dekat. Misalnya, meskipun Cheng Feiyan adalah seorang wanita, dia sangat heroik. Memanfaatkan fakta bahwa dia adalah murid Vermilion Bird Hall seperti Lu Ming, dia memaksanya untuk minum sebotol anggur. Pada akhirnya, dia mabuk, matanya kabur, dan wajahnya memerah. Dia sangat cantik. Hal ini menyebabkan Ling Kong, Geng Duan, Dong Chee, dan yang lainnya melolong seperti serigala saat mereka mengepung Cheng Fei. Beberapa tetua berjubah perak berteriak dari samping. Mereka memandang para pemuda ini dengan penuh harap di mata mereka. Inilah dunia petinju, inilah semangat masa muda, penuh darah panas dan gairah. Mereka berkompetisi satu sama lain, namun tidak ada kekurangan persahabatan. Mereka adalah pilar masa depan Sekte Pedang Mistik. Mereka tidak sabar untuk melihat kelompok orang ini tumbuh dewasa. Setelah 3 putaran minum, hari sudah larut, dan jamuan makan berakhir. Semua orang membentuk kelompok dan kembali. Lu Ming tidak berkultivasi malam itu.
Dia tidur nyenyak setelah kembali ke asrama. Hari sudah siang ketika dia bangun keesokan harinya. Lu Ming merasa segar. Saat dia meregangkan punggungnya, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat Pang Xi kembali dari luar halaman dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Saat melihat Lu Ming, Pang Xi berkata dengan penuh semangat, "Kakak senior Lu Ming, kamu luar biasa. Kemarin, di jamuan makan kakak senior Zhang Muyun, Anda mengalahkan seorang jenius dari Aula Kilin dengan 3 gerakan." Berita tersebut telah menyebar ke seluruh sekte. Karena itu, Pang Xi memandang Lu Ming dengan kagum. Kecepatan penyebaran berita sangat cepat. Lu Ming berpikir dalam hati. "Kakak senior Lu Ming, tahukah kamu? Aku menjadi selebriti sekarang karena aku satu asrama denganmu. Selama aku keluar, aku akan dikelilingi oleh sekelompok murid perempuan." Pang Xi melanjutkan, "Sekelompok murid perempuan mengelilingimu. Apa yang sedang kamu lakukan?" Lu Ming tercengang. Pang Xi menyeringai, "Tentu saja aku di sini untuk mencari tahu tentangmu. Saya di sini untuk mencari tahu tentang hobi Anda, gadis seperti apa yang Anda sukai, dan apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai. Dan setelah berita tentang Anda tersebar kemarin, trennya menjadi semakin mengerikan." Ah! Lu Ming tercengang. Dia lalu tersenyum pahit. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ai, sepertinya menjadi terlalu terkenal itu tidak baik. Lu Ming menghela nafas puas. Gadis-gadis itu terlalu antusias. Saya tidak bisa menahan mereka dan memberitahu mereka semua yang saya tahu. Kakak senior Lu Ming, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Petik 2. Pang Xi memandang Lu Ming dengan naif. "Terima kasih atas kerja kerasmu, batu besar." Lu Ming menepuk bahu Pang Xi dan dengan santai bertanya, "Benar, apa yang kamu katakan? Sudah kubilang kamu menyukai wanita dewasa dan sudah menemukan pasangan. Itu tetua Mulan," kata Pang Xi. "Opo-opo." Lu Ming terhuyung dan hampir jatuh. Dia memandang Pang Xi dengan kaget dan berkata, kamu benar-benar mengatakan itu." "Astaga, siapa yang memberitahumu hal itu?" kata si bodoh yang dilanda cinta padaku. "Dia mengatakan bahwa kamu selalu berusaha mengambil keuntungan dari tetua Mulan. Dia mengatakan bahwa dia ingin memutuskan semua hubungan denganmu dan kamu telah melupakan teman-temanmu ketika kamu bersama seorang wanita. Dari pengamatan saya, dia cukup masuk akal," kata Pang Xi sambil menggaruk kepalanya. "Wajar, masuk akal, astaga." Dahi Lu Ming penuh garis hitam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bodoh yang dilanda cinta, aku belum selesai denganmu. Kakak senior Lu Ming, kenapa kamu marah? Apa yang saya katakan cukup efektif." Banyak gadis pergi dengan wajah sedih, mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganggumu lagi. Pang Xi melanjutkan, Lu Ming hampir muntah darah. Dia ceroboh dalam berteman. Bagaimana dia akan menghadapi Mulan jika berita ini sampai padanya? Mulan tidak akan salah paham, kan? Saat ini, Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit dan menangis tanpa air mata. Melihat ekspresi Lu Ming, Pang Xi bertanya dengan prihatin, "Kakak senior Lu Ming, ada apa? Apakah kamu tidak nyaman? Mungkinkah dia terluka dalam pertempuran kemarin?" "Tidak, aku hanya ingin kedamaian dan ketenangan." Lu Ming tampak sangat lelah. "Oh baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu," kata Pang Xi, lalu kembali ke kamarnya. Lu Ming ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencari Mulan untuk menjelaskannya padanya. "Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, kecantikan kakak senior Mulan berada pada level bencana. Itu normal bagiku untuk memikirkan sesuatu tentangnya, bukan?" Hehe. Lu Ming terkekeh. Dia dengan cepat menyesuaikan diri dan berjalan keluar. Lu Ming tidak berencana untuk berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Dia ingin bersantai. Sudah lebih dari setahun sejak dia mendapatkan kuil tertinggi dan garis keturunannya mulai terlahir kembali. Lu Ming telah berkultivasi dengan rajin setiap detik setiap hari. Dia terlalu tegang. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Sudah waktunya dia bersantai selama beberapa hari. Bab 144, Bab 144 benar atau salah. Selama 7 hari berikutnya, Lu Ming dapat beristirahat kapanpun dia mau atau berjalan-jalan kapanpun dia mau. Dia berjalan-jalan di berbagai tempat indah di Vermilion Bird Peak. Dia hanya membutuhkan 2 jam sehari untuk mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya dan meredam ki aslinya.
Setelah 7 hari istirahat, Lu Ming penuh energi. Dia mengosongkan pikiran dan tubuhnya, membuang semua emosi negatif, stres, dan kekhawatiran. Kakak senior Lu Ming, apakah kamu ingin menghadiri kelas? Akan ada seorang tetua yang memberikan ceramah tentang pengetahuan dasar alkimia hari ini. Pang Xi bertanya pada Lu Ming di halaman. Pengetahuan dasar alkimia. Petik 2. Lu Ming memperlihatkan ekspresi tertarik. Bahkan jika seorang seniman bela diri bukan seorang alkemis dan tidak tahu cara memurnikan pil, akan tetap sangat membantunya jika dia dapat memahami beberapa pengetahuan dasar pengobatan. Misalnya, akan terasa canggung jika Anda menemukan ramuan roh yang berharga di alam liar tetapi tidak mengenalinya. Selain itu, ada beberapa ramuan spiritual yang perlu dipetik dengan hati-hati. Jika Anda mengambilnya secara acak, Anda akan kehilangan khasiat obatnya. Di sisi lain, teknik naga perang sejati yang dikembangkan Lu Ming seringkali membutuhkan banyak bahan untuk dicampur menjadi satu. Meskipun ada resep rahasia dalam teknik naga perang yang sebenarnya, akan lebih mudah untuk membuatnya jika seseorang mengetahui pengetahuan pengobatan. Lu Ming sudah lama ingin mempelajari beberapa pengetahuan dasar pengobatan. Ayo pergi bersama. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar bersama Pang Xi. Itu masih merupakan alun-alun tempat dia menghadiri kelas terakhir. Saat ini, sudah ada ratusan orang di sini. Itu kakak laki-laki Lu Ming. Halo, kakak laki-laki Lu Ming. Mereka yang datang untuk mendengarkan kursus farmakologi dasar semuanya adalah murid baru. Mereka menyapa Lu Ming dengan hormat saat melihatnya. Sekarang, Lu Ming adalah idola mereka. Dia berada di angkatan yang sama dengan mereka, tetapi prestasinya sangat berbeda. Banyak dari mereka yang belum menerobos ke ranah master bela diri. Bahkan ada banyak murid perempuan muda yang melirik Lu Ming dengan mata besar dan berair dari waktu ke waktu. Lu Ming menyentuh hidungnya dan pura-pura tidak tahu. Kenapa itu Mulan yang lebih tua? Di sampingnya, Pang Xi berseru kaget. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan ke arahnya dari alun-alun. Itu adalah Mulan. Tatapan Mulan menyapu seluruh pemandangan. Ketika dia melihat Lu Ming, dia sedikit terkejut. Matanya berkedip sejenak sebelum dia kembali normal dan berkata, "Hari ini, saya akan mengajarimu beberapa pengetahuan dasar tentang alkimia. Sebagian besar dari Anda mungkin tidak bisa menjadi alkemis, tapi ada baiknya Anda mengetahui lebih banyak. Sekarang, saya akan mulai dengan persiapan dasar dan identifikasi tanaman obat." Kemudian, Mulan melanjutkan, berbicara tentang beberapa pengetahuan dasar tentang alkimia. Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Ceramah Mulan berlangsung selama beberapa jam. Lu Ming terpesona dan merasa telah belajar banyak. Mungkinkah kakak senior Mulan juga seorang penulis? Lu Ming merenung. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Anda bisa kembali. Mulan mengumumkan. Kemudian, dia menatap Lu Ming dan matanya berkedip. Lu Ming, kamu di sini. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Yang lain menatap Lu Ming. Kemudian, mereka memikirkan rumor yang mereka dengar baru-baru ini. Penatua Mulan meminta Lu Ming untuk tetap tinggal lagi. Mungkinkah rumor yang kudengar itu benar? Mustahil. Lu Ming sangat menyukai tetua Mulan. Itu normal. Pria manapun pasti menyukainya. Aku juga menyukainya. Seketika, seluruh tempat itu berubah menjadi gelombang bisikan. Masih belum mundur. Mulan mengerutkan kening dan berteriak. Yang lain terkejut dan segera pergi. Kakak senior Lu Ming, semoga berhasil. Sebelum Pang Xi pergi, dia bahkan menatap Lu Ming dengan semangat. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak dan dia terdiam. Segera, hanya Lu Ming dan Mulan yang tersisa di alun-alun. Uhuk-uhuk, Lu Ming, kudengar kamu mengalahkan seorang jenius dari Qilin Hall dalam 3 gerakan. Itu di luar dugaanku. Mulan terbatuk kering. Terima kasih atas pujian Anda, kakak senior Mulan. Saya hanya beruntung. Lu Ming berkata dengan sopan. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa benua hutan belantara surgawi sangat luas dan tidak terbatas. Ada banyak sekali kerajaan. Kerajaan matahari terik hanyalah setetes air di lautan di depan seluruh benua hutan belantara surgawi. Tentu saja, ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Anda telah mencapai beberapa prestasi sekarang, dibandingkan dengan monster sejati itu, masih ada kesenjangan yang besar. Itu sebabnya kamu tidak boleh bermalas-malasan. Di usia Anda harus fokus pada kultivasi.
Anda tidak dapat memikirkan hal lain. Mulan memperingatkannya dengan serius. Mereka di sini. Lu Ming tahu bahwa Mulan akhirnya mencapai poin utama. Saya telah bekerja keras dalam kultivasi saya. Saya ingin tahu hal apa lagi yang dimaksud oleh kakak senior Mulan. Lu Ming bertanya meski mengetahui jawabannya. Ini, kamu tidak tahu. Mata Mulan berkedip saat dia berkata. Tentu saja saya tidak tahu. Saya telah berkultivasi secara tertutup selama ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Lu Ming terus bersikap bodoh. Bahwa ini, wajah Mulan adalah sedikit merah. Mata indahnya berkabut. Dia ragu-ragu untuk itu, lama sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, selama periode waktu ini, ada rumor di luar bahwa kamu, orang yang kamu sukai adalah, ini aku, apakah itu benar? Ah, ada hal seperti itu. Lu Ming sengaja terkejut. Dia kemudian memegang dagunya dengan satu tangan dan mengukur Mulan. Mulan merasa tidak nyaman. Dia memelototinya dan berkata, Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Kakak senior Mulan, kamu sangat cantik, pria mana yang tidak akan tergerak oleh kecantikanmu? Lu Ming tidak menjawab pertanyaan itu. Ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di bibirnya. Mungkinkah rumor itu benar? Jantung Mulan berdetak kencang. Hehe, Lu Ming tersenyum dan perlahan mendekati Mulan, matanya menatap lurus ke matanya. Wajah Mulan memerah dan jantungnya berdebar kencang. Matanya yang indah dipenuhi air mata dan dia tampak bingung. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tersenyum dan berkata, palsu. Dengan itu, Lu Ming berbalik dan pergi sambil tertawa, meninggalkan Mulan dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa lama, Mulan mengatupkan giginya dan berteriak, Lu Ming. Lu Ming, yang sudah berjalan jauh, tiba-tiba menggigil tanpa alasan. Apakah kamu baru saja memainkannya? Lu Ming bergumam. Namun, memikirkan ekspresi malu Mulan barusan, suasana hatinya sedang baik dan senyuman muncul di wajahnya. Kakak senior Lu Ming, apakah kamu berhasil? Sesosok tiba-tiba melompat keluar dari tumpukan rumput di sampingnya. Lu Ming terkejut. Sarang, batu besar, untuk apa kamu bersembunyi di sini? Lu Ming terdiam saat melihat itu adalah Pangxi. Tentu saja, saya menunggu kabar baik Anda, kakak senior Lu Ming. Saya melihat kakak laki-laki Lu Ming tersenyum bodoh sepanjang jalan. Apakah kamu berhasil dalam pengakuanmu? Mata Pangxi bersinar. Pengakuan apa? Batu besar? Jangan bicara omong kosong. Saya pikir Anda telah disesatkan oleh pria gila itu. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Bukan begitu. Pangxi menggaruk kepalanya. Tentu saja tidak. Batu besar, sudah kubilang, jangan bicara omong kosong saat kamu keluar. Juga, jangan dengarkan omong kosong orang bodoh yang dilanda cinta itu. Lu Ming mengingatkannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Bab 145, Hari Penilaian 1 tahun lagi. Pangxi mengangguk berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lu Ming menggelengkan kepalanya, mengungkapkan kebisuannya. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming mulai rajin berkultivasi lagi. Setelah 7 hari relaksasi, Lu Ming penuh energi dan pikirannya kosong. Ia lebih nyaman dalam mengolah teknik bela diri. 3 hari kemudian, dia membuat terobosan lain dalam langkahnya di udara dan mencapai level ketiga. Tahap ketiga dari teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam sudah setara dengan tahap ke-6 dari teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam. Pada tahap perjalanan udara ini, Lu Ming bisa berjalan di atas salju tanpa meninggalkan jejak dan berjalan di ujung rumput. Ini adalah pesawat layang hijau yang sebenarnya. Jika dia terus menerobos, dia tidak akan kesulitan berjalan di atas air. Karena dia telah mengembangkan perjalanan udara ke tahap ini, Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu pada teknik naga perang sejati dan teknik logam menyala. Pengembangan tubuh fisik memang sangat lambat. Setelah beberapa bulan berkultivasi, tubuh fisik Lu Ming masih tertahan di tingkat bawah tahap kedua. Dia masih jauh dari tingkat atas tahap kedua. Mengenai kultivasinya, Lu Ming merasa bahwa dia telah mencapai puncak alam master bela diri. Dia sangat dekat dengan ranah Grandmaster bela diri, hanya selangkah lagi. Selain itu, Lu Ming tidak perlu berhenti dan mengumpulkan karena dia telah mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya dan telah mencapai tahap ketiga. Kepadatan dan kepadatan ki esensialnya 4 kali lipat dari ki esensial biasa. Akumulasinya sudah cukup kuat. Selama dia mengolahnya dengan sempurna,
dia secara alami akan mampu menerobos. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Sekte Pedang Mistik sekali lagi menyambut hari perekrutan tahunannya. Sudah setahun sejak Lu Ming bergabung dengan Sekte Pedang Mistik. Beberapa hari ini, kota Xuanjian sangat ramai. Ada pria dan wanita muda yang penuh vitalitas di mana-mana. Pada hari penilaian, ada antrian panjang di depan gerbang gunung Sekte Pedang Mistik. Lu Ming berjalan dengan santai dan sampai di alun-alun dekat gunung depan. Mereka yang lulus penilaian harus datang ke sini untuk memilih kompleks mana yang akan diikuti. Ayo, ayo, ayo. Saya telah bergabung dengan Azure Dragon Hall. Aula Azure Dragon adalah yang tertua dari 4 aula besar. Mereka datang ke The White Tiger Hall. Aula Macan Putih adalah yang terkuat dari 4 aula. Para murid dari 4 aula berteriak. Di alun-alun, murid-murid baru yang telah lulus ujian berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang untuk berdiskusi. Ayo bergabung dengan Aula Macan Putih. Aula Macan Putih adalah yang terkuat dari 4 aula. Anda akan memiliki masa depan yang lebih cerah jika Anda bergabung dengan The White Tiger Hall. Apa yang Anda tahu? Tahukah kamu bahwa ada peringkat perunggu di antara murid perunggu di 4 aula? Saya pernah mendengar bahwa murid-murid Aula Macan Putih bahkan tidak berada di peringkat pertama dan kedua dalam peringkat perunggu. Saya juga pernah mendengarnya. Konon tempat pertama dalam daftar perunggu adalah Lu Ming dari Vermilion Bird Hall. Dia baru bergabung tahun lalu dan langsung meraih posisi pertama dalam daftar perunggu segera setelah dia bergabung. Konon belum lama ini, dia bahkan mengalahkan seorang murid dari Aula Kilin yang memiliki garis keturunan khusus. Apa? Itu luar biasa, bagaimana kamu bisa tahu? Kakakku adalah murid peringkat perak, tentu saja dia memberitahuku. Kalau begitu, ayo bergabung dengan Vermilion Bird Hall. Baiklah, beberapa pemuda berdiskusi sebentar sebelum berjalan menuju pintu masuk Vermilion Bird Hall. Ayo pergi, saya ingin bergabung dengan Vermilion Bird Hall. Lu Ming adalah idola dan tujuan saya. Saya harus memenangkan gelar pendatang baru terbaik tahun ini. Di sisi lain, beberapa orang juga sedang berjalan mendekat. Salah satunya adalah seorang pemuda yang berjiwa heroik. Mengejar Lu Ming. Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimana orang biasa bisa mengejar orang seperti itu? Pemuda lainnya berkata dengan nada menghina. Beberapa dari mereka bertengkar dan pergi ke Vermilion Bird Hall untuk mendaftar. Murid Vermilion Bird Hall yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak bisa berhenti tersenyum. Para murid dari halaman lain sangat iri. Lu Ming tersenyum. Dia tidak menyangka kalau dia akan menjadi begitu terkenal sekarang. Bahkan banyak remaja yang belum masuk sekte tersebut pernah mendengar namanya. Selain itu, hal ini juga membantu upaya rekrutmen Balai Burung Vermilion, sesuatu yang tidak dia duga. Setelah itu, Lu Ming tidak berhenti dan berjalan menuju Vermilion Bird Hall. Adik laki-laki Lu Ming. Seorang murid Vermilion Bird Hall yang bertanggung jawab atas pendaftaran melihat Lu Ming dan menyapanya dengan senyuman. Tiba-tiba, para murid yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut mengarahkan pandangan mereka pada Lu Ming. Lu Ming, mungkinkah dia Lu Ming? Begitu muda, dia hampir sama dengan kita. Omong kosong, Lu Ming adalah murid yang bergabung tahun lalu. Tentu saja, dia seumuran dengan kita. Dia Lu Ming, dia sangat tampan. Murid baru, baik pria maupun wanita, memandang Lu Ming dengan kagum. Lu Ming tersenyum pahit dan mengangguk ke arah murid senior itu. Kemudian, dia menuju ke Vermilion Bird Hall. Sudah waktunya untuk menerobos ke ranah master bela diri yang hebat. Lu Ming bergumam. Alasan utama dia keluar hari ini adalah untuk bersantai dan menyesuaikan kondisinya. Dia akan menerobos ke ranah master bela diri yang hebat. Dia bukan orang pertama yang berhasil menembus daftar perunggu. Setengah bulan yang lalu, dia mendengar bahwa Zhang Muyun telah menerobos ke ranah Grandmaster bela diri. Dia percaya bahwa banyak orang jenius yang telah berada di peringkat perunggu selama 1 atau 2 tahun akan memilih untuk menerobos. Lu Ming tidak kembali ke asramanya. Sebaliknya, dia menuju ke bagian yang lebih tinggi dari Vermilion Bird Peak. Tempat yang dia tuju disebut Gua Kerang. Itu adalah tempat budidaya yang cukup terkenal di Vermilion Bird Hall. Legenda mengatakan bahwa tempat ini pernah menjadi tempat tinggal Phoenix yang sebenarnya, sehingga disebut Gua Phoenix. Tentu saja ini hanya legenda. Tidak banyak orang yang mempercayainya.
Kamu yang sejati adalah binatang dewa yang sudah ada sejak dahulu kala. Itu sudah lama menghilang dari dunia. Beberapa orang berspekulasi bahwa di masa lalu, mungkin ada iblis terbang tertinggi yang tinggal di sana. Karena energi spiritual di Gua Kerang sangat kaya, dan cenderung pada atribut api, yang sangat cocok untuk terobosan. Dalam keadaan normal, jika murid Vermilion Bird Hall ingin memasuki Gua Kiki untuk bercocok tanam, mereka harus membayar poin kontribusi. Selain itu, mereka tidak bisa masuk hanya karena memiliki poin kontribusi. Jumlah tempat sangat terbatas, dan jumlah orang setiap bulannya tetap. Namun, Lu Ming tidak memerlukan poin kontribusi apapun. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Vermilion Bird Hall ketika dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi antar 4 halaman. Dia bisa memasuki Gua Kerang untuk bercocok tanam selama sebulan tanpa poin kontribusi apapun. Perjalanan lancar dan tanpa hambatan apapun. Segera, Lu Ming tiba di Gua Kerang. Pintu masuk Gua Kun ditutup dengan pintu batu. Di depan pintu, ada seorang lelaki tua yang menjaganya. Mata lelaki tua itu terpejam dan dia tidak bergerak. Berhenti, Gua Kerang adalah tempat penting di Vermilion Bird Hall. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tiba-tiba lelaki tua itu membuka matanya. Lu Ming sepertinya melihat 2 lampu pedang menyala. Aura sekuat gunung terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Seorang ahli. Dia jelas merupakan ahli seni bela diri tingkat Grandmaster. Hati Lu Ming tergerak. Junior ini pergi ke Gua Kiki untuk berkultivasi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dibudidayakan. Kalau tidak salah, tidak ada kuota untuk bulan ini. Kata orang tua itu. Saya Lu Ming. Din Yan berkata saya bisa datang kapan saja. Lu Ming mengeluarkan kartu identitasnya dan memberikannya kepada yang lebih tua. Kamu adalah Lu Ming. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia mengambil kartu identitas Jade dan melihatnya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, itu benar. Anda bisa masuk kapan saja. Batas waktunya adalah 1 bulan. Masuk. Orang tua itu mengembalikan kartu identitas Jade kepada Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, pintu batu Gua Luan Qi terbuka. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya lagi dan melangkah masuk. Bab 146, Master Bela Diri Hebat, Terobosan. Begitu dia memasuki Gua Kerang, Lu Ming merasakan gelombang energi spiritual langit dan bumi yang kuat. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat. Ini 10 kali lebih kuat daripada di luar. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia baru saja memasuki gua, tetapi sudah ada begitu banyak surga dan bumi Lingqi. Jika dia berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat menakutkan. Sayangnya, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena kecepatan produksi energi spiritual terbatas. Lu Ming terus berjalan masuk. Setelah beberapa puluh meter, dia melihat ada ruangan batu di kedua sisi gua. Itu mungkin untuk orang-orang yang datang untuk berkultivasi. Lu Ming terus berjalan masuk. Energi spiritual di udara semakin kental. Setelah kedalaman 100 meter, Lingqi langit dan bumi sudah lebih dari 10 kali lipat dari luar. Ini adalah tempat dengan energi spiritual terpadat di Gua Kerang. Lu Ming tidak melanjutkan ke depan. Dia berjalan ke ruangan batu di samping dan menutup pintu batu. Dia kemudian duduk bersila. Dengan kilatan cahaya merah, garis keturunan pemakan roh muncul. Setelah garis keturunannya naik ke peringkat 5, garis keturunan pemakan jiwanya telah bertambah sedikit, dan tidak ada bedanya dengan ular kecil. Garis keturunan pemakan roh muncul. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Roh ki langit dan bumi di sekitarnya berguling dan berkumpul menuju Lu Ming. Itu diserap oleh garis keturunan dan diubah menjadi energi, melonjak ke tubuh Lu Ming. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan terus menyempurnakan energi yang melonjak ke dalam tubuhnya menjadi ki esensial. Tingkat kultivasi Lu Ming terus memadat dan sangat dekat dengan alam master bela diri. Lu Ming tidak terburu-buru menerobos. Sebaliknya, ia terus memoles wilayahnya dan memperkuat yayasannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Sudah waktunya. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan topan ki di dantiannya mulai berputar dengan cepat. Ki esensial di meridiannya melonjak seperti air sungai. Setiap aliran ki esensial seperti naga kecil sejati. Mengaum, mengaum. Lu Ming bahkan bisa mendengar auman naga. Semua ki sejatinya berkumpul dan mulai menerobos kemacetan besar master bela diri. Ledakan, ledakan.
Serangkaian ledakan terdengar seperti guntur. Tentu saja dunia luar tidak dapat mendengarnya. Semua ini terjadi di dalam tubuh Lu Ming. Roh Qi di dunia terus berkumpul dan mengalir ke tubuh Lu Ming, mengisi kembali Qi esensialnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan aura ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tubuh Lu Ming seperti lubang hitam. Roh Qi di dunia dengan panik berkumpul menuju Lu Ming. Dia menyerap semuanya dan mengubahnya menjadi Qi esensial yang lebih agung. Sangat kuat, apakah ini ranah Grandmaster bela diri? Qi sejatinya 10 kali lebih kuat daripada alam master kelas 9 puncak. Lu Ming sangat gembira, mengembun. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia melambaikan tangan kanannya dan tombak berwarna merah menyala muncul di tangannya. Mengondensasi Qi menjadi senjata adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh ahli bela diri hebat. True Qi terkondensasi menjadi sebuah senjata, dan itu sekuat senjata roh sungguhan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan senjata roh sungguhan, jaraknya tidak terlalu jauh. Kuncinya adalah selama Qi sejati seseorang belum habis, maka hal itu tidak akan ada habisnya. Bas! Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak panjang di tangannya melesat seperti kilat. Dengan desir, ia menembus lebih dari separuh dinding ruangan batu. Namun, saat tombak itu lepas dari tangannya, tombak itu langsung berubah menjadi energi dan menghilang. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai ranah master bela diri tingkat lanjut, senjata yang mereka kental tidak akan hilang, dan setelah beberapa hari, mereka bahkan dapat meminjamkannya kepada orang lain untuk berperang, mirip dengan senjata sungguhan. Setelah menerobos ke ranah master bela diri, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia terus berkultivasi. Dia hanya punya waktu 1 bulan untuk berkultivasi di Gua Luan Qi. Dia masih membutuhkan beberapa hari untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming bangkit dan berjalan keluar dari Gua Kerang, menuju asrama. Ketika dia kembali ke asrama, dia melihat Hua Qi duduk sendirian di halaman dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lu Ming, kamu kembali. Aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Mata Hua Qi berbinar saat melihat Lu Ming memasuki ruangan. Tunggu aku. Apa masalahnya? Lu Ming bertanya. Aku akan meninggalkan Sekte Pedang Mistik untuk sementara waktu, jadi aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Kata Hua Qi. Tinggalkan Sekte Pedang Mistik. Kemana kamu pergi? Lu Ming tercengang. Hua Qi menghela nafas seolah sedang memikirkan banyak hal. Setelah beberapa saat, dia berkata, sesuatu telah terjadi di rumah, jadi saya harus segera kembali. Saya khawatir saya tidak akan kembali ke Sekte Pedang Mistik untuk waktu yang lama. Kamu sudah lama tidak kembali ke Sekte Pedang Mistik. Lu Ming sedikit mengernyit. Sebenarnya, Hua Qi selalu menjadi orang yang sangat misterius di matanya. Hua Qi tidak pernah menyebutkan latar belakangnya. Lu Ming dan Pang Xi bahkan tidak tahu berapa tingkat garis keturunan Hua Qi. Mereka hanya tahu bahwa bakat Hua Qi sungguh menakjubkan. Ketika dia pertama kali memasuki sekte tersebut, budidaya Hua Qi berada di ranah master kelas 1. Setelah 1 tahun, budidayanya telah meningkat ke ranah master kelas 6. Ini sudah sangat mengejutkan bagi seorang jenius biasa. Itu jelas merupakan bakat terbaik. Selain itu, mereka hanya mengetahui bahwa Hua Qi sangat kaya. Sebelumnya, mereka semua adalah teman dan Lu Ming serta Pang Xi tidak menyelidiki lebih jauh. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Sekarang, Lu Ming sedikit penasaran. Namun, karena Hua Qi tidak mengatakan apapun, Lu Ming tidak mau bertanya. Kalau begitu kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Lu Ming, batu besar menerima misi untuk memusnahkan suku Donyi 7 hari yang lalu dan menuju ke kota Dong. Saat kamu melihatnya, tolong ucapkan selamat tinggal padanya untukku. Dia berkata. Hua Qi melanjutkan. Baiklah, tidak masalah. Tunggu, hancurkan Donyi. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mulai mengangguk tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Suku barbar bagian timur merupakan suku yang tinggal di pegunungan di tepi laut. Jumlahnya jutaan, dan mereka bisa berkomunikasi dengan binatang iblis. Mereka adalah ancaman besar di sebelah timur kerajaan Matahari Terbakar. Bagian timur Matahari yang terik berada di bawah perlindungan Sekte Pedang Mistis,
sehingga suku barbar bagian timur tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi di pegunungan di tepi laut. Apakah orang Donyi sudah bergerak? Ya, Huachi mengangguk, belasan hari yang lalu, suku Donyi mengirimkan 100.000 tentara untuk menyerang wilayah sekitar kota Dong. Mereka menghancurkan 6 kota berturut-turut dan akhirnya dihentikan di kota Dong. Sekte tersebut telah mengeluarkan misi bagi para murid dari 4 halaman untuk memusnahkan ras Donyi. Mereka akan diberi poin kontribusi karena membunuh ras Donyi dan binatang iblis yang dipimpin oleh ras Donyi. Sekarang, banyak murid dari 4 halaman sedang menuju ke kota ke timur. Lu Ming mengangguk. Dia secara kasar tahu apa yang sedang terjadi. Pegunungan di tepi laut membentang tanpa henti, menutupi seluruh wilayah timur Kekaisaran Matahari yang terik. Lokasi sekte pedang mistik hanya berada di dekat tengah pegunungan di tepi laut. Masih ada jarak yang jauh antara utara dan selatan. Kota Kurang Timur terletak sekitar 20.000 mil di selatan sekte pedang mistis, dekat dengan pegunungan pesisir. Jangan khawatir, aku pasti akan memberitahu Big Rock. Lu Ming mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Setelah Huachi selesai berbicara, dia keluar. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming, jika ada kesempatan, kamu dan batu besar bisa datang ke ibu kota Kekaisaran untuk mencariku. Ibu kota Kekaisaran. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Mungkinkah rumah Huachi berada di ibu kota Kekaisaran? Huachi tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah keluar, menghilang dalam sekejap mata. Ibu kota Kekaisaran. Saya akan melakukan perjalanan ke sana cepat atau lambat. Lu Ming bergumam. Bab 147, Suku Donyi. Lu Ming merenung sejenak dan berjalan menuju aula misi. Dia akan mengambil tugas memusnahkan Donyi. Membunuh orang-orang Donyi dan binatang iblis mereka tidak hanya akan menghadiahinya dengan poin kontribusi, tapi dia juga bisa melahap esensi darah mereka untuk meningkatkan budidayanya. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika dia tiba di aula misi, dia dengan mudah menerima misi. Setelah menerima token misi, Lu Ming bergegas menuju kota Kurang Timur. Dia tidak menaiki tunggangannya, tetapi menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas. Dengan teknik pergerakannya saat ini, dia jauh lebih cepat daripada kuda skala hijau, dan proses berlari juga merupakan proses mengembangkan teknik pergerakannya. Menggunakan tangga udara yang tinggi, tubuh Lu Ming seperti angin sepoi-sepoi, seringan seolah-olah tidak berbobot. Dia menginjak rumput dengan ujung jari kakinya dan tubuhnya terbang ke depan puluhan meter. Dia lincah seperti angsa dan sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Dengan kecepatan seperti itu, Lu Ming tiba di luar kota Dong hanya dalam 3 hari. Kota Dong tidak diragukan lagi adalah kota besar. Tembok kota tingginya lebih dari 30 meter, yang jauh lebih besar dari kota angin yang berapi-api. Saat ini, gerbang kota-kota Dong tertutup rapat. Tembok kota dijaga ketat oleh tentara berbaju besi. Berhenti, siapa kamu? Ketika Lu Ming tiba di gerbang kota, seorang jenderal lapis baja di tembok kota bertanya dengan keras. Saya adalah murid sekte pedang mistik. Lu Ming mengeluarkan kartu identitasnya dan melambaikannya dengan lembut. Kartu identitas Jade terbang ke tembok kota. Itu benar-benar murid sekte pedang mistik. Buka gerbangnya. Jenderal lapis baja melihat kartu identitas Jade dan melemparkannya kembali ke Lu Ming. Lalu, dia memberikan instruksinya. Kakak, gerbang kota terbuka dan Lu Ming masuk. Setelah Lu Ming masuk, gerbang kota segera ditutup. Di belakang gerbang kota, ada banyak tentara lapis baja, lebih banyak daripada yang ada di tembok kota. Kota Dong dijaga oleh tentara Kekaisaran Matahari yang terik. Mereka memiliki 50.000 tentara, semuanya elit. Tujuan mereka adalah untuk mengintimidasi suku Donyi. Sekarang keluarga kerajaan mengalami kemunduran dan sekte-sekte meningkat, pasukan Kekaisaran Matahari Terik mungkin masih mendengarkan keluarga kerajaan di permukaan, namun kenyataannya, mereka lebih cenderung mendengarkan satu sekte saja. Misalnya, pasukan kota langka di timur tampaknya berada di bawah komando keluarga kerajaan, namun kenyataannya, mereka berada di bawah komando sekte pedang mistik. Oleh karena itu, setiap kali terjadi sesuatu, mereka akan melaporkannya ke sekte pedang mistik. Pahlawan muda, murid sekte pedang mistik semuanya ada di kamp pertama. Mari saya antar. Seorang tentara berjalan ke arah Lu Ming dan berkata. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia mengikuti prajurit itu dan menuju ke kamp nomor 1. Begitu dia memasuki kamp, dia mendengar keributan.
Sungguh sebuah lelucon. Kalian bahkan bukan Master Realm kelas 4, namun kalian berani menjalankan misi ini. Apakah kalian tergila-gila dengan poin kontribusi? Petik 2. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mempermalukan Sekte Pedang Mistis di medan perang, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Beberapa sampah di bawah alam Master kelas 4. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu ketika saatnya tiba. Serangkaian suara arogan memasuki telinga Luming. Luming mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat beberapa kelompok orang berkumpul. Mereka semua masih muda, dan dengan sekali pandang, dia tahu bahwa mereka adalah murid Sekte Pedang Mistik. Batu bodoh. Luming sekilas melihat Pangxi di antara sekelompok kecil orang. Saat ini, wajah Pangxi memerah. Dia bersama 3 atau 4 orang lainnya dan dihadang oleh sekelompok orang lain. Kami memang lemah, tapi kami tidak akan berada di depan. Setidaknya kita bisa pergi dan membunuh beberapa orang Donyi yang tersebar, bukan? Petik 2. Pangxi berkata dengan suara rendah dan teredam. Bunuh Donyi yang tersebar. Jadi, Anda di sini untuk memanfaatkan kami. Kembalilah ke sekte sekarang. Manfaat White Tiger Hall bukanlah sesuatu yang dapat Anda manfaatkan. Seorang pemuda bermata segitiga berteriak dari seberang Pangxi. Omong kosong, siapa bilang kita memanfaatkan mereka? Aku tidak akan memanfaatkanmu. Pangxi menjawab dengan keras. Mata pemuda bermata segitiga itu berubah dingin ketika dia berkata, beraninya kamu membalas. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Ada beberapa murid Sekte Pedang Mistis lainnya di sampingnya, tetapi tidak satupun dari mereka ikut campur. Mereka semua hanya menonton pertunjukannya. Mencari pemukulan. Siapa yang bisa kamu kalahkan? Luming berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa ini? Pemuda bermata segitiga itu berteriak dengan dingin. Matanya yang cerah menoleh untuk melihat Luming. Namun, saat dia melihat penampilan Luming, ekspresinya membeku. Luming. Pemuda bermata segitiga itu berkata dengan bingung. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah. Namun, ada juga beberapa orang yang memperhatikan dengan penuh minat. Kali ini, tidak hanya murid perunggu, tetapi juga banyak murid perak. Kakak senior Luming, kamu di sini juga. Pangxi sangat gembira melihat Luming. Batu bodoh. Luming tersenyum dan berjalan mendekat. Kemudian, dia menatap pemuda bermata segitiga itu dan berkata, baru saja, kamu bilang siapa yang akan kamu pukul. Aku. Pemuda bermata segitiga itu tergagap lama namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Luming, kakak muda Ming melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Mereka murid Vermilion Bird Hall, kan? Budidaya mereka terlalu rendah, bahkan bukan alam master kelas 4. Sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke medan perang dengan budidaya seperti itu. Saudara muda Ming sedang memikirkan keselamatan mereka. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan dari balik mata segitiga. Ya, itu dia. Setelah melihat pemuda tersebut, keberanian pemuda bermata segitiga itu semakin bertambah. Oh, jawab Luming dan kemudian bertanya pada pria bermata segitiga itu, berapa tingkat kultivasimu? Aku, alam master kelas 6 puncak. Mata segitiga menjawab dengan percaya diri. Hanya ranah master kelas 6. Sangat berbahaya pergi ke medan perang dengan budidaya rendah. Cepatlah pergi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Luming samar. Dia bahkan menambahkan di akhir. Anda, wajah bermata segitiga memerah. Luming, jangan memutarbalikkan kata-katamu. Pemuda lainnya berteriak dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Luming meliriknya sekilas. Beraninya kamu, Luming. Jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu yang pertama di peringkat perunggu. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda hanya dapat memamerkan kekuatan Anda di antara murid peringkat perunggu. Kakak senior Du adalah murid peringkat perak dan master bela diri kelas 2 yang hebat. Dia bisa dengan mudah menekanmu. Sekarang saya berbicara baik kepada Anda, jangan bersyukur. Pemuda bermata segitiga itu menunjuk ke arah Luming dan berteriak. Meskipun kekuatan tempur Luming sangat kuat, dia hanya berada di alam master. Meskipun dia memiliki bakat yang menantang surga dan bisa mengalahkan atau bahkan membunuh seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat, dia tetaplah seorang jenius. Namun, alam master bela diri kelas 1 dan kelas 2 adalah dua konsep yang berbeda.
Seorang master bela diri kelas 1 yang hebat menghadapi master bela diri kelas 2 yang hebat, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Inilah yang menjadi dasar kepercayaan diri pemuda bermata segitiga itu. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming bisa melawan guru bela diri kelas 2 yang hebat. Alam master hebat kelas 2. Tidak heran dia begitu sombong. Sudut mulut Lu Ming sedikit bergerak. Dia mencibir dan melambaikan telapak tangannya. "Pa," tubuh pemuda bermata segitiga itu terlempar. "Aku hanya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanmu. Lalu kenapa?" Suara samar Lu Ming terdengar. Hal itu diiringi dengan suara gedebuk yang keras. Pemuda bermata segitiga itu mendarat dengan keras di tanah. "Lu Ming, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu?" Wajah kakak laki-laki Du muram. Lu Ming tidak memberinya wajah sama sekali. Dia telah menamparkan mata segitiga di depannya. Itu merupakan tamparan tidak langsung di wajahnya. Bab 148 ditekan dengan membalikkan tangan. "Tentu saja ada seseorang yang bisa menyembuhkanku, tapi sayang sekali orang tersebut bukan kamu." Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kakak laki-laki Du, kamu harus membalaskan dendamku." Pada saat ini, mata segitiga berusaha bangkit dan berteriak dengan suara melengking. Sayangnya, salah satu sisi wajahnya bengkak seperti kepala babi. Darah mengalir dari mulutnya, dan beberapa giginya tanggal. Dia tidak bisa berbicara dengan baik. Ekspresi kakak senior Du berubah menjadi lebih buruk. Di sampingnya, beberapa murid peringkat perak dari The White Tiger Hall juga berjalan mendekat dengan ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Namun, mereka semua adalah ahli bela diri kelas 1 yang hebat. Lu Ming ini masih sombong seperti biasanya. Di sampingnya, beberapa murid dari halaman lain sedang menonton dan seseorang angkat bicara. "Semua orang jenius memang seperti ini, tapi menurutku bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Sekalipun Anda seorang jenius, Anda harus tetap bersabar ketika seharusnya, karena seorang jenius yang belum dewasa hanyalah seorang pejuang biasa. Jika Anda sombong dan bertindak sesuai temperamen Anda sendiri, Anda pasti akan menderita." Kamu benar. Kekuatan tempur Lu Ming memang sangat kuat. Bahkan seorang master bela diri kelas 1 yang hebat pun akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawannya. Namun, dia tidak bisa menjadi tandingan guru bela diri kelas 2 yang hebat. Dia akan menderita. Orang-orang di samping berbisik-bisik. "Lu Ming, tahukah kamu mengapa begitu banyak orang jenius meninggal begitu cepat? Karena mereka tidak tahu bagaimana menahan diri, mereka tetap bertindak tinggi dan perkasa ketika menghadapi lawan yang tak terkalahkan, sehingga mereka mati sebelum mereka bisa tumbuh." Kakak senior Du berkata dengan dingin. Lu Ming tersenyum tipis, omong kosong. "Saat menghadapi lawan yang tak terkalahkan, tentunya saya harus menahan diri. Saya mencari kematian dengan sia-sia. Apakah aku perlu kamu memberitahuku? Tapi kenapa aku harus menahan diri saat menghadapi lawan yang bisa menekanku hanya dengan membalikkan telapak tangannya?" Orang-orang di sekitarnya tercengang. Niat Lu Ming jelas. Dia bisa menekan Du Feng dengan membalikkan telapak tangannya. "Hahaha, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menekan saya dengan membalikkan telapak tangan Anda." Du Feng tertawa karena sangat marah. Berdebar, Du Feng maju selangkah dan menghantam tanah seperti palu yang berat. Ledakan dahsyat terdengar dan aura dari tubuhnya meledak. Itu berat dan kuat, seperti gunung. Dia jauh lebih kuat dari seniman bela diri master kelas 9. Dapat dikatakan bahwa seorang master bela diri kelas 2 yang hebat dapat membunuh sekelompok master bela diri kelas 9 hanya dengan membalikkan tangannya. Tangan Du Feng bersinar dan pedang panjang berwarna hijau terbentuk. Sepertinya itu terbuat dari batu giok hijau. Memotong. Pedang Du Feng menebas Lu Ming. Pedang Qi bersiul dan itu sangat menakutkan. Dia lebih kuat dari Jian Wuchen. Tatapan Lu Ming berkedip. Seperti yang diharapkan dari ahli ranah master bela diri kelas 2. Jian Wuchen seharusnya bisa membunuh master bela diri hebat kelas 1 dengan mudah, tapi dia masih belum bisa menandingi master bela diri hebat kelas 2. Namun, Lu Ming bukanlah master kelas 9 sekarang. Ledakan. Tanpa melihat, Lu Ming melayangkan pukulan. Tinjunya terbungkus lapisan cahaya merah menyala, membuatnya tampak seperti bola api. Ledakan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Pukulan Lu Ming secara langsung menghancurkan pedang Qi Du Feng dan pedang tempur yang dipadatkan dari Qi esensial. Dia tidak menghentikan tinjunya dan terus menyerang.
Mengapa saya harus? Dalam sekejap, mata Du Feng melebar dan ekspresi tidak percaya melintas di wajahnya. Dia kemudian meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Sosoknya dengan cepat mundur dan tangannya bersinar. Pedang senjata roh sejati muncul dan menghalangi di depannya. Dentang, tinju Tang Feng mendarat di pedang senjata roh, dan kekuatan dahsyat meledak. Tubuh Du Feng terlempar seperti bola meriam, menabrak dinding yang jaraknya lebih dari 30 meter. Dindingnya hancur, dan awan debu memenuhi udara. Desis-desis-desis. Semua orang terkejut. Para murid dari 4 aula sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Satu pukulan, hanya satu pukulan dan Du Feng terlempar. Dia sama sekali bukan tandingan Du Feng. Dia lemah seperti anak ayam kecil. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Lu Ming telah menerobos ke ranah Grandmaster bela diri? Bagaimana bisa secepat itu? Tapi itu satu-satunya kemungkinan, kalau tidak mereka tidak akan sekuat ini. Orang jenius seperti mereka dapat dengan mudah bertarung di atas level mereka setelah memasuki ranah Grandmaster bela diri. Mereka belum pernah mendengar guru bela diri kelas 9 mengirimkan guru bela diri kelas 2 yang hebat terbang dengan satu pukulan. Mereka berspekulasi bahwa Lu Ming telah memasuki alam master bela diri yang agung. Mata segitiga juga tercengang. Ketika dia sadar, dia sangat ketakutan hingga dia gemetar. Di dinding yang hancur, Du Feng berjuang untuk bangun. Seluruh tubuhnya tertutup debu dan dia terlihat sangat menyedihkan. Tunggu saja, Lu Ming. Aula Macan Putih kedatangan master bela diri hebat kelas 3 atau bahkan kelas 4. Kita lihat saja nanti. Du Feng melontarkan kalimat kejam dan kemudian pergi dengan sedih. Itu terlalu memalukan, dan dia tidak bisa tinggal sedetik pun. Mata segitiga juga buru-buru mengikuti Du Feng. Lu Ming tersenyum dan tidak keberatan. Kakak senior Lu Ming, kamu menjadi lebih kuat. Pang Xi berjalan mendekat dan berkata, "Batu besar, sudah berapa hari kamu di sini? Ayo pergi, ceritakan padaku tentang situasinya." Lu Ming mengubah topik pembicaraan. "Saya baru berada di sini selama 2 hari." Keduanya tiba di kamp militer. Pang Xi memperkenalkan kamp tersebut kepada Lu Ming. Menurut Pang Xi, suku Donyi telah menyerang kota Dong 3 hari yang lalu namun mundur tidak lama kemudian. Mereka tidak melanjutkan serangan selama 2 hari terakhir. Batu besar, saat pertarungan dimulai, dia tidak boleh impulsif. Lu Ming mendesak. Selama pertempuran, puluhan ribu tentara menyerangnya. Tingkat budidaya Pang Xi memang agak rendah. Dia hanya Master Realm kelas 2 sekarang. Saya tahu itu. Saya hanya ingin melatih diri saya sendiri. Aku tidak akan mati sia-sia. Kata Pang Xi sambil menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia dan Pang Xi berjalan mengelilingi area tersebut. Di kamp militer, Angkatan Darat sudah keluar untuk menjaga tempat itu, jadi hanya murid Sekte Pedang Mistik yang tersisa. Para murid Sekte Pedang Mistik memiliki status khusus. Ketika tidak ada pertempuran besar, mereka lebih santai dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada hari pertama, semuanya tenang. Keesokan harinya, keadaan masih tenang. Suku Donyi tidak bergerak apapun. Dalam 2 hari terakhir, para murid Aula Macan Putih tidak datang untuk menimbulkan masalah bagi Lu Ming. Pada hari ketiga kedatangan Lu Ming, berdebar, ledakan. Tiba-tiba, genderang perang terdengar seperti rolling thunder yang bergema di seluruh kamp. Suku Donyi sedang menyerang. Ayo pergi dan bunuh mereka. Haha, poin kontribusi saya ada di sini. Ada lebih dari 2.000 murid Sekte Pedang Mistik yang datang selama beberapa hari terakhir. Kebanyakan dari mereka adalah murid perunggu, dan sejumlah kecil dari mereka adalah murid perak, sekitar 100 orang. Beberapa hari ini, mereka sudah lama menahannya. Ketika mereka mendengar genderang perang, mereka semua bersemangat dan bergegas menuju tembok kota. Lu Ming, Pang Xi, dan yang lainnya juga bergegas menuju tembok kota. Ketika mereka sampai di tembok kota, tentara kota Dong sudah bersenjata lengkap. Busur dan busur panah sudah siap. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, di kejauhan, ke arah pegunungan di tepi laut, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba datang dari ujung bumi, dan bumi mulai bergetar. Kemudian, di ujung bumi, muncullah awan gelap. Bukan, itu bukanlah awan gelap, tapi binatang iblis. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang berbentuk harimau, ada yang berbentuk serigala, ada yang berbentuk macan tutul, dan macam-macam.
Bahkan ada yang bertipe terbang. Pada setiap binatang iblis, ada satu atau dua sosok manusia. Mereka berasal dari suku Donyi. Setidaknya ada puluhan ribu binatang iblis. Aduh, mengaum. Puluhan ribu binatang iblis berkumpul, auman mereka mengguncang langit. Mereka berlari kencang di tanah, dan aura pembunuh mereka membubung ke langit. Mereka bergegas menuju kota yang kekurangan timur seperti gunung. Bab 149 Pertempuran Hebat. Ekspresi murid Sekte Pedang Mistik berubah, dan beberapa dari mereka menjadi sangat serius. Wajah beberapa orang pucat, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Puluhan ribu binatang berkumpul, dan ada lebih banyak lagi orang Donyi di antara mereka. Momentumnya begitu kuat hingga menutupi langit dan bumi, seolah mampu menghancurkan segalanya. Para murid Sekte Pedang Mistik sedang berkultivasi atau bertarung sendirian. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Sekarang dia melihatnya, dia sangat ketakutan. Mereka sombong dan tidak terlalu memikirkan orang-orang Donyi, berpikir bahwa mereka datang hanya untuk memperjuangkan poin kontribusi. Sekarang, mereka tidak lagi memikirkan hal itu. Perang besar, ini adalah perang besar yang sesungguhnya. Mampu bertahan dalam perang besar seperti itu tidaklah buruk. Beberapa orang merasakan kaki mereka menjadi lunak dan sudah mundur. Lu Ming adalah satu-satunya yang memahami kekuatan. Menggunakan kekuatan api untuk melawan kekuatan ribuan pasukan dan kuda, Lu Ming mampu tenang dan tidak terlalu terguncang. Siap-siap, seorang jenderal lapis baja di tembok kota berteriak. Bas! Para prajurit di tembok kota bergerak serempak. Mereka menarik busurnya dan menarik tali busurnya sepenuhnya. Mata mereka tertuju pada pasukan binatang iblis yang sedang bergerak masuk. Sebagian besar prajurit ini adalah seniman bela diri dari dunia kesatria. Tingkat budidaya mereka mungkin tidak setinggi murid-murid Sekte Pedang Mistis, namun mereka sudah terbiasa dengan pertempuran besar, jadi ketabahan mental mereka jauh lebih kuat daripada murid-murid Sekte Pedang Mistik. Ledakan, ledakan, ledakan. Getarannya semakin hebat. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu binatang iblis perlahan mendekat. Membunuh. Ketika mereka berada dalam jarak tertentu, jenderal berbaju besi memerintahkan. Membunuh, membunuh. Di tembok kota, puluhan ribu tentara meraung. Raungan mereka mengguncang langit, dan momentum mereka tidak melemah sedikit pun. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah itu, anak panah ditembakkan. Kumpulan anak panah hitam melesat ke arah pasukan binatang iblis itu seperti awan gelap. Tiba-tiba, binatang iblis di angkatan darat tertembak oleh anak panah dan jatuh ke tanah. Namun, itu hanya sebagian kecil dari binatang iblis. Lebih banyak lagi binatang iblis yang terus menyerang tanpa takut mati. Lanjutkan menembak. Suara mendesing. Suara mendesing. Gelombang anak panah lainnya ditembakkan ke arah binatang iblis itu. Raungan itu mengguncang langit dan ki darah memenuhi udara. Sungguh tragis sekali. Beberapa murid Sekte Pedang Mistik berkeringat dingin. Dalam pemandangan seperti itu, anak panahnya seperti hujan. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang atau seberapa kuat ki asli pelindungnya, mereka masih akan tertembus oleh panah yang terus-menerus. Aiya, perutku sedikit sakit. Aku perlu buang air. Seorang murid Sekte Pedang Mistik tiba-tiba memegangi perutnya dan berteriak. Kemudian, dia berbalik dan lari. Ark, perutku juga sedikit sakit, kebetulan sekali. Ketika yang lain melihat ini, mereka pun melarikan diri. Dalam sekejap mata, lusinan dari mereka telah pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia ketakutan begitu saja. Orang seperti itu akan memiliki pencapaian yang terbatas di masa depan. Prajurit muda, kami tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun sekarang. Anda harus fokus pada prajurit Donyi dan binatang iblis tingkat tinggi. Seorang lelaki tua berbaju besi berjalan mendekat dan berkata. Lu Ming mengenalinya. Dia adalah gubernur kota Dong, Fu Liang. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Tembok kota-kota ke timur tinggi dan megah. Sebagian besar binatang iblis di bawah ini adalah binatang iblis tingkat 1. Tidak mudah bagi monster iblis level 1 untuk menyerang. Murid Sekte Pedang Mistik diperlukan untuk menghadapi binatang iblis LV2 dan bahkan LV3. Itu karena tidak banyak Grandmaster bela diri di Angkatan Darat Kota Dong. Mereka semua adalah jenderal. Suara mendesing. Suku Donyi mulai melakukan perlawanan. Mereka menembakkan panah kecil ke arah binatang itu. Membela. Dengan suara gemuruh yang keras, perisai dipasang di tembok kota. Dentang, dentang,
Semua anak panah yang ditembakkan oleh orang Donyi mengenai perisai. Hanya sedikit dari mereka yang menyerang tentara kota Dong. Balas tembakan. Di tembok kota, satu lagi anak panah ditembakkan. Setelah beberapa putaran, binatang iblis itu sudah dekat dengan tembok kota. Membunuh. Mengenakan biaya. Masuk ke kota yang kekurangan di timur dan ambil semua barang berharga dan wanita. Raungan panjang terdengar dari suku Donyi. Membunuh. Membunuh. Orang-orang Donyi meraung dan mengendalikan binatang buas mereka untuk menyerbu tembok kota. Di tembok kota, kayu yang menggelinding dan tabung api yang terbakar mengalir deras. Jeritan kesakitan terdengar terus-menerus. Itu adalah pertempuran yang brutal dan mematikan. Itu benar-benar berbeda dari pertarungan satu lawan satu antara seniman bela diri. Banyak murid sekte pedang mistik merasa mulut mereka menjadi kering. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa sekte pedang mistik mengizinkan murid dari 4 halaman untuk menjalankan misi ini. Itu untuk meredam diri mereka sendiri. Hanya melalui pertempuran berdarah seperti itu, keinginan seseorang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mengaum. Akhirnya, seekor binatang iblis mencapai tembok kota. Orang-orang Donyi di binatang iblis itu menembakkan panah. Sebagian besar orang Donyi bertelanjang dada dan kuat. Mereka memiliki busur besar dan pedang di pinggang mereka. Membunuh. Fu Liang meraung dan mengeluarkan pedang tempurnya. Dialah orang pertama yang menebas pria Donyi. Cahaya pedang itu membelah udara dan membelah pria Donyi dan binatang buasnya menjadi 2. Kultivasi Fu Liang setidaknya berada di tingkat ketiga dari alam master bela diri yang agung, dan dia sangat kuat. Membunuh. Murid lain dari sekte pedang mistik meraung dan mengikutinya. Seketika, pedang Qi, cahaya pedang, dan kekuatan tinju bersinar di tembok kota. Batu besar, ikuti aku. Lu Ming berteriak. Dengan gerakan tangannya, tombak api tung muncul. Dia menusukkan tombak panjang ke depan dan memakukan binatang iblis ke tembok kota. Budidaya murid sekte pedang mistik tidak dapat disangkal. Segera setelah mereka menyerang, sekelompok binatang iblis dan orang Donyi yang menyerbu tembok kota terbunuh dalam sekejap. Mundur, mundur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari suku Donyi. Kemudian, klakson berbunyi, dan binatang iblis yang tak ada habisnya mundur menuju pegunungan di tepi laut seperti air pasang. Semua orang tercengang. Mereka mundur begitu saja. Hanya awal. Haha, suku Donyi tidak lebih dari ini. Para murid sekte pedang mistik menjadi berani dan tertawa terbahak-bahak. Fu Liang mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, ada yang tidak beres. Bagaimana Donyi bisa mundur begitu mereka menyerang? Itu tidak masuk akal. Tuan Kota Fu, mungkin suku Donyi telah melihat terlalu banyak guru kita dan merasa takut. Salah satu murid sekte pedang mistik berkata sambil tersenyum. Fu Liang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Lu Ming sedang berpikir keras. Dia punya firasat samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Suku Donyi pergi secepat mereka datang. Tak lama kemudian, mereka pergi. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang. Lu Ming berpura-pura membantu, tetapi tujuan sebenarnya adalah esensi darah dari binatang iblis dan ahli Donyi. Namun, esensi darah binatang iblis tingkat rendah dan seniman bela diri tidak banyak membantu Lu Ming. Lu Ming secara khusus memilih binatang iblis dan seniman bela diri tingkat tinggi, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tidak ada satupun Grandmaster bela diri. Dia telah melahap puluhan binatang iblis dan esensi darah dari alam master kelas 6 ke atas. Sayangnya, hal itu tidak banyak membantu Lu Ming. Setelah pertempuran berakhir, Lu Ming dan kelompoknya kembali beristirahat. Sehari kemudian, genderang perang kembali dibunyikan. Mereka bergegas ke tembok kota. Suku Donyi kembali menyerang. Tapi kali ini mirip dengan yang terakhir kali. Suku Donyi baru saja memulai serangannya, tetapi mereka mundur lagi. Hari ketiga pun sama. Saat itu, banyak orang yang merasa ada yang tidak beres. Tindakan suku Donyi tersebut terkesan mengganggu musuh, bukannya menyerang secara resmi. Babak 150, Jenius Suku Donyi. Fu Liang merasa ada yang tidak beres dan mengirimkan pramuka untuk berpatroli di sekitar kota Dong, takut suku Donyi sedang merencanakan sesuatu. Pada hari keempat, suku Donyi datang lagi. Namun kali ini, pasukan binatang iblis dari suku Donyi tidak menyerang. Sebaliknya, mereka berhenti beberapa ribu meter dari kota Dong. Tempat itu berada di luar jangkauan busur panah. Di tembok kota,
Kerumunan saling memandang, tidak tahu apa yang sedang dilakukan suku Donyi. Pada saat ini, seorang pemuda dari suku Donyi mengendarai seekor harimau dan menyerbu ke depan sejauh 100 meter. Dia melihat ke kota Dong dan berteriak, pasti ada banyak murid sekte pedang mistis di antara kamu, kan? Saya pernah mendengar bahwa sekte pedang mistik adalah salah satu dari 5 sekte utama Kekaisaran Matahari Terik, dengan ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin melihatnya sendiri hari ini. Saya, Badia, berumur 19 tahun. Sekarang, saya secara resmi menantang para jenius dari sekte pedang mistik yang berusia di bawah 20 tahun. Siapa yang ingin melawanku? Petik 2. Suaranya menggelinding dan menyebar ke seluruh area. Di kota Dong, puluhan ribu tentara tercengang. Alih-alih menyerang kota, suku Donyi mengirim seorang pemuda untuk menantang kejeniusan sekte pedang mistik. Apa maksudnya ini? Apakah mereka ingin menggunakan ini untuk menyerang moral kita? Petik 2. Fu Liang mengerutkan kening dan merenung. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima serangan suku Donyi. Suku Donyi hanyalah suku kecil dengan jumlah penduduk beberapa juta jiwa. Dibandingkan dengan Kekaisaran Matahari yang terbakar, mereka jauh lebih buruk. Sebuah klan kecil telah mengirim seorang pemuda untuk menantang seorang jenius dari sekte pedang mistis, salah satu dari 5 sekte utama Kekaisaran Matahari yang terik. Jika suku barbar timur menolak menerima tantangan tersebut, mereka pasti akan mengatakan bahwa sekte pedang mistik takut pada mereka. Hal ini pasti akan mempengaruhi semangat mereka. Pahlawan muda, apakah ada di antara kalian yang ingin bertarung? Fu Liang berkata kepada murid sekte pedang mistik. Kamu bisa bertarung, tapi hati-hati dengan jebakan. Banyak murid sekte pedang mistik yang ragu-ragu. Jika mereka meninggalkan kota dan pihak lain menyerang mereka, bukankah mereka akan mati secara tidak adil? Suku Donyi sepertinya sudah menebak apa yang mereka pikirkan. Pasukan binatang iblis mundur perlahan. Mereka tidak berhenti sampai mereka berada 10 mil jauhnya. Dengan jarak yang begitu jauh, bahkan jika mereka menyerang, itu sudah cukup bagi para murid sekte pedang mistik untuk melarikan diri kembali ke kota kekurangan di timur. Rekan-rekan adik junior, siapa di antara kalian yang akan ikut bertarung? Seorang pemuda berusia 20-an dari sekte pedang mistik bertanya. Pihak lain dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menantang mereka yang berusia di bawah 20 tahun, tetapi dia sudah melampaui usianya. Karena pihak lain berani bertarung, mereka pasti cukup kuat. Kita tidak boleh gegabah. Beberapa orang lebih berhati-hati. Kejeniusan macam apa yang dimiliki suku Donyi? Sungguh mengesankan bahwa dia telah mencapai ranah master kelas 9 pada usia 19 tahun. Beberapa orang meremehkan. Seorang anak berusia 19 tahun yang telah mencapai alam master kelas 9 dapat dianggap jenius bahkan di sekte pedang mistik. Sebagian besar orang yang menduduki peringkat perunggu sudah berusia 18 atau 19 tahun. Beberapa murid yang lebih tua bahkan berusia 20-an. Saya pikir lebih baik berhati-hati. Bagaimana jika pihak lain adalah master bela diri yang hebat? Seseorang berkata dengan hati-hati. Saya paling banyak berada di ranah master bela diri kelas 1. Aku akan pergi dan bertarung. Di Aula Macan Putih, seorang pemuda jangkung berteriak dengan dingin. Dia melompat turun dari tembok kota dan berjalan menuju pemuda Donyi Bahe. Itu Duanmu Yunfei. Dengan dia, kemungkinan besar kita akan menang. Itu benar. Saya mendengar bahwa Duanmu Yunfei hampir memasuki peringkat perunggu. Dia sangat berbakat. Dia sekarang berusia 20 tahun dan sudah menjadi master bela diri tingkat pertama yang hebat. Para murid sekte pedang mistis agak percaya diri pada Duanmu Yunfei. Kecepatan Duanmu Yunfei sangat cepat. Tak butuh waktu lama baginya untuk sampai di hadapan Bahe. Turun dan bertarung. Duanmu Yunfei berteriak dengan dingin. Badia tertawa sambil melompat turun dari harimau dan berdiri di hadapan Duanmu Yunfei. Anda duluan. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Bah sangat percaya diri. Kamu hanya orang barbar. Kamu seperti serangga. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Kamu sedang mencari kematian. Niat membunuh Duanmu Yunfei muncul. Dia menghunuskan pedang panjangnya dan langsung menusuk 3 kali. 3 lampu pedang menyala dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Seorang seniman bela diri master kelas 9 biasa tidak akan bisa menghindarinya dan akan terbunuh dalam sekejap. Kekuatan alam master bela diri yang agung ditampilkan sepenuhnya dalam satu gerakan. Namun,
Tubuh Ba Dia sedikit melengkung seperti harimau ganas. Dengan satu langkah, tubuhnya seperti kilat dan dia dengan mudah menghindari cahaya pedang Duan Mu Yunfei. Dia sangat kuat. Dia pasti telah mencapai ranah master bela diri yang hebat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di tembok kota terkejut. Tampaknya meski jumlah suku Donyi sedikit, mereka tetap memiliki kejeniusan. Mata Duan Mu Yunfei berbinar ketika serangannya meleset. Dia segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya. Mati, Bas, dan EBSCP, suara mendesing. 9 serangan pedang berturut-turut, pedang Qi tidak ada habisnya saat menuju ke arah Ba He. Ini sudah berakhir. Mata Ba Dia bersinar dengan cahaya yang ganas dan aura pembunuh yang kental terpancar dari tubuhnya, seperti binatang buas. Bas, sinar cahaya putih memancar, seperti cahaya bulan yang terang. Itu adalah Ba, dia adalah cahaya pedang, tapi kecepatannya luar biasa. Duan Mu Yunfei bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum dia merasakan sensasi dingin di tenggorokannya. Setelah itu, terjadi kegelapan tanpa akhir. Satu pedang, dia membunuh Duan Mu Yunfei dengan satu pedang. Bagaimana ini mungkin? Di tembok kota, semua orang sangat terkejut saat melihat kepala Duan Mu Yunfei terbang tinggi ke udara. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas saat dia menghunus pedangnya. Saya juga tidak melihatnya dengan jelas. Itu terlalu cepat. Saya hanya melihat kilatan cahaya dan Duan Mu Yunfei terbunuh. Ba ini dia terlalu kuat. Saya tidak percaya suku Donyi memiliki kejeniusan seperti itu. Para murid Sekte Pedang Mistik berdiskusi di antara mereka sendiri. Menurutku, suku Donyi datang dengan persiapan kali ini. Mereka telah mengirimkan orang-orang jenius terbaik mereka. Fu Liang mengerutkan kening dan berkata, "Sial, kalau bukan karena aturan bahwa dia berusia di bawah 20 tahun, aku akan pergi dan membunuhnya sekarang." Kata seorang pemuda kelas 3 dari dunia master bela diri yang hebat berusia 20-an. Aku akan membunuhnya. Pada saat ini, seorang pemuda lain keluar dan melompat ke bawah tembok kota. Itu Liu Cheng. Dia sudah mencapai puncak alam master bela diri kelas 1. Dikatakan bahwa dia telah dengan susah payah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam selama periode waktu ini, dan menurutku dia sudah cukup mahir dalam hal itu. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertarung dengan pihak lain. Petik 2. Jika keterampilan seni bela diri tingkat rendah tingkat hitamnya dikembangkan ke tahap kedua atau lebih tinggi, dia seharusnya bisa bertarung. Di bawah, Liu Cheng dengan cepat tiba di depan Ba He. Buat perubahan Anda, Ba Dia masih memiliki ekspresi tenang, dan di matanya, bahkan ada sentuhan penghinaan. Dipandang rendah oleh orang barbar dari ras barbar timur, mata Liu Cheng bersinar dengan niat membunuh. Dia menghunus pedangnya dan berubah menjadi bintang jatuh, menyerang Ba He. Pasti ada tingkat kedua dalam teknik pedang meteor, atau bahkan lebih. Ada harapan. Namun, sebelum murid Sekte Pedang Mistik dapat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Karena Ba Dia telah menyerang dengan pedangnya, dan dengan satu serangan, kepalanya jatuh ke tanah. Liu Cheng masih terbunuh dengan satu tebasan. Suara desahan terdengar. Bagaimana mungkin? Bagaimana suku Donyi bisa memiliki kejeniusan yang begitu kuat? Untuk dapat membunuh Liu Cheng, yang mengembangkan keterampilan bela diri tingkat tinggi dan berada di puncak alam master bela diri kelas 1, dengan satu serangan sabar, seberapa kuat kecakapan bertarungnya. Petik 2. Berapa tingkat kultivasinya? Para murid Sekte Pedang Mistik semuanya terkejut. Mereka tidak bisa lagi tenang. Bab 151, Genius Top. Untuk memiliki kecakapan bertarung yang begitu kuat pada usia 19 tahun, dia akan dianggap jenius yang tiada taranya bahkan di Sekte Pedang Mistik. Selain itu, mereka tidak tahu seberapa kuat pihak lain itu. Mereka hanya merasa bahwa dia tidak dapat diduga. Fu Liang mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika saya tidak salah, dia telah mencapai puncak alam Master Agung kelas 2. Apa? Seorang guru hebat kelas 2 puncak?" Terengah-engah terdengar sekali lagi. Untuk dapat mencapai puncak alam master bela diri kelas 2 pada usia 19 tahun, dia jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Di Sekte Pedang Mistik, budidaya seperti itu sudah dianggap berada di puncak. Zhang Muyun, Duan Mu Yunyang, dan yang lainnya sudah berusia 18 tahun ketika kompetisi besar 4 halaman berlangsung. Ini bisa dianggap sebagai alasan mengapa mereka sengaja berhenti untuk mengumpulkan kekuatan.
Kecepatan kultivasi Badia sendiri tidak jauh lebih lambat dari Zhang Muyun dan yang lainnya. Namun, Zhang Muyun dan yang lainnya adalah jenius terbaik dari Sekte Pedang Mistik. Sial, jenius tertinggi dari Sekte Pedang Mistik tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, dia tidak berhak menjadi begitu sombong. Ya, kami tertangkap basah. Meskipun beberapa orang memandang Lu Ming, mereka menggelengkan kepala. Lu Ming masih berada di alam master beberapa waktu lalu. Bahkan jika dia telah menerobos ke ranah Grandmaster sekarang, dia baru saja menerobos. Dia kemungkinan besar bukan tandingan pihak lain. Mata Lu Ming berbinar. Saat dia hendak bergerak, Badia berbicara. Apa yang salah? Tidak ada yang lain. Sekte Pedang Mistis tidak lebih dari ini. Bagaimana kalau begini, aku akan menaikkan umurnya 2 tahun. Siapapun yang berusia di bawah 22 tahun bisa datang dan melawan saya. Petik 2. Badia tertawa, penuh penghinaan. Baiklah, 22 tahun. Itu yang kamu katakan. Pemuda berusia lebih dari 20 tahun itu berteriak dan melompat turun, bergegas menuju pihak lain. Haha, kakak senior Lutian sudah mulai bergerak. Kali ini, pihak lain pasti sudah mati. Dia terlalu percaya diri. Dia sebenarnya menaikkan usianya 2 tahun. Kakak senior Lutian kebetulan berusia 22 tahun, dan budidayanya telah mencapai ranah master bela diri kelas 3. Dia lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, kakak senior Lutian pernah berada di peringkat perunggu. Pihak lain sedang mendekati kematian. Dia membunuh 2 orang kita berturut-turut dan sudah sombong. Para murid Sekte Pedang Mistik semuanya tersenyum. Namun, Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa itu tidak sesederhana itu. Lutian dengan cepat tiba di depan Bahe. Kamu hanya orang barbar belaka. Anda telah membunuh 2 murid Sekte Pedang Mistik saya. Anda layak mati. Aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang. Mata Lutian sangat dingin. Badia tersenyum tipis dan berkata dengan nada menghina, 2 orang sebelum saya mengatakan hal yang sama. Tapi mereka bahkan tidak bisa memblokir salah satu pedangku. Jangan bandingkan aku dengan mereka. Mati. Lutian berteriak dingin, dan auranya meledak. Aura Master Bela Diri kelas 3 yang hebat membentuk tekanan kuat yang menghantam lawannya. Namun, Badia hanya tersenyum tipis, dengan bekas ejekan di sudut mulutnya, seolah tidak ada tekanan sama sekali. 3 tebasan angin sakal. Lutian tiba-tiba berteriak sambil menghunuskan pedang tempurnya. Cahaya sabre yang menakutkan membubung ke langit, membentuk pedang pertempuran yang panjangnya puluhan meter. Itu menebas ke arah Bahe. Bagus, teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam tingkat keempat. Fu Liang bersorak keras dan berpikir, seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Sekte Pedang Mistik. Seorang master bela diri kelas 3 yang hebat dapat mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam hingga tahap keempat. Seorang seniman bela diri biasa, di ranah master bela diri kelas 3, bahkan mungkin tidak bisa mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam. Bahkan dia, yang dengan susah payah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam selama beberapa dekade, hanya berada di tahap keempat. Menarik. Badia tersenyum tipis, dan bilahnya terhunus lagi. Suara mendesing. Cahaya pedang merobek udara dan menebas kepala Lutian. Langkah ini tidak ada gunanya melawanku. Lutian melolong panjang. Ki sejatinya meledak, membentuk 2 pedang perang di depannya. Dia kemudian menebas ke depan. Bang-bang. Pedang pertempuran yang dipadatkan dari ki sejati hancur, tetapi Lutian berhasil mengulur waktu. Pedang tempur di tangannya membelah udara dan menebas kepala lawannya. Badia menghentakkan kakinya dan sosoknya mundur puluhan meter. Bagus. Kakak senior Lutian perkasa. Para murid Sekte Pedang Mistik berteriak. Mereka secara alami gembira bahwa murid Sekte Pedang Mistis akhirnya menang. Haha, sepertinya kamu punya kemampuan, tidak seperti sampah tadi. Kalau begitu, aku juga akan lebih serius. Badia tiba-tiba tertawa. Menjadi lebih serius dan sombong. Anda jelas dirugikan, tetapi Anda ingin menyelamatkan muka Anda. Aku terlalu percaya diri tadi. Kakak senior Lutian, bunuh dia. Biarkan orang-orang barbar timur ini melihat kekuatan Sekte Pedang Mistis kita. Bunuh dia. Para murid Sekte Pedang Mistik berteriak. Namun, Lutian tidak bisa tersenyum sama sekali. Ini karena saat Badia berbicara dengan serius, dia merasakan aura yang kuat dan menyeramkan menyelimuti dirinya.
Begitu dia diselimuti oleh aura ini, Lutian merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Untuk bisa memaksaku menggunakan kemampuanku yang sebenarnya, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Badia menjilat bibirnya, dan cahaya merah darah muncul di matanya. Kemudian, energi sejati berwarna hitam pekat muncul dari tubuhnya. Teknik pedang api penyucian. Badia berteriak keras dan menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, angin dan awan berkumpul dan ki hitam sejati di tubuhnya berkumpul bersama dengan cahaya pedang, samar-samar membentuk hantu jahat. Seolah-olah hantu jahat telah menebas dengan pisau. Kamu, Lutian terkejut. Dengan raungan marah, dia mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya. Penghancuran meteor. Bas. Bas. Kedua lampu pedang itu bertemu di udara, dan dengan suara keras, cahaya pedang itu meledak. Bang! Sesosok mundur dengan cepat. Itu adalah Lutian. Wajahnya pucat dan dia batuk banyak darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah dia mundur, dia berbalik dan lari. Dia tidak berani melawan. Sudah terlambat bagimu untuk pergi. Suara dingin terdengar, dan cahaya sabre hitam melesat melintasi kehampaan, menebas ke arah Lutian. Selamatkan aku. Lutian berteriak, tapi tidak berhasil. Puci. Kepalanya jatuh ke tanah, dan darah berceceran. Lutian, guru bela diri kelas 3 yang hebat dan pernah menduduki peringkat perunggu, telah dibunuh oleh seseorang dengan basis budidaya yang lebih rendah, dan oleh klan kecil seperti Donyi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Para murid sekte pedang mistik merasa sulit menerima kenyataan ini. Bagaimana suku Donyi bisa memiliki kejeniusan yang begitu kuat? Ini bukanlah pertarungan sederhana untuk melampaui level seseorang. Kita harus tahu bahwa Lutian sendiri adalah seorang jenius, seorang ahli pada tingkat yang sama, bukan seorang guru bela diri kelas 3 yang hebat. Tapi dia dibunuh oleh pihak lain. Metode budidaya lawan sangat istimewa. Sepertinya itu bukan metode budidaya suku Donyi. Fu Liang tiba-tiba berkata, apakah maksudmu dia bukan dari suku Donyi? Seorang murid sekte pedang mistik bertanya. Aku tidak tahu. Mungkin orang Donyi pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Kata Fu Liang. Haha, jenius apa? Semuanya sampah. Apakah ada orang lain yang ingin melawanku? Petik 2. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan zen ki hitam, matanya seperti kilat, dan auranya seperti pelangi. Tidak ada yang bersuara. Awalnya, saya mengira sekte pedang mistik akan memiliki kejeniusan yang luar biasa. Itu sebabnya dia menetapkan batasan usia. Sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Kaisar Matahari yang sedikit terik, tidak, sekte pedang mistik tidak memiliki orang jenius. Ba katanya dengan nada menghina. Bab 152, Lu Ming mengambil tindakan. Ekspresi Lu Ming berubah. Dari kata-kata Badia, dia bisa mengatakan sesuatu. Bah dengan jelas mengatakan, kerajaan matahari kecil yang terbakar, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah pindah. Ini sangat aneh. Jika dia berasal dari suku Donyi, dia tidak akan pernah mengatakan ini. Mungkinkah Badia bukan dari suku Donyi? Dia bahkan bukan dari kerajaan matahari terbakar. Tapi jika dia bukan dari kerajaan matahari terbakar, apa yang dia lakukan dengan suku Donyi? Pikiran Lu Ming melayang. Orang-orang dari sekte pedang mistis semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Untuk sesaat, tidak ada orang lain yang maju untuk melawan. Ada beberapa ahli alam master bela diri kelas 4 yang hadir, tetapi mereka semua agak tua, jauh lebih tua dari 22 tahun. Jika mereka bertengkar, mereka akan menjadi lelucon. Para prajurit di tembok kota juga terdiam. Di mata mereka, sekte pedang mistis adalah tanah suci seni bela diri di mana para ahlinya sama seperti awan. Namun kini, seorang jenius dari sekte pedang mistik ditindas oleh seorang pemuda dari suku Donyi. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka, dan semangat mereka anjlok. Mata Fu Liang dipenuhi kecemasan. Tidak baik jika hal ini terus berlanjut. Laporan. Tiba-tiba, seorang tentara datang melapor. Apa itu? Fu Liang bertanya. Tuan Kota, kami telah membuat penemuan besar. Suku Donyi telah mengirimkan sekelompok orang. Mereka berada 1000 mil di selatan kota Dong dan menuju ke Gunung Sembilan Iblis. Prajurit itu melaporkan. Apa? Mungkinkah orang-orang Donyi berada di sini dengan alasan palsu dan telah mengirim pasukan untuk menyerang kota-kota lain?
Berapa banyak orang yang dikirim suku Donyi? Fu Liang kaget dan cepat bertanya. Tidak banyak, menurutku hanya ada beberapa ratus. Jawab prajurit itu. Ratusan orang. Fu Liang tercengang. Apa gunanya ratusan orang? Tuan kota, dikatakan bahwa ratusan orang ini semuanya kuat, dan yang terburuk adalah master bela diri tingkat tinggi. Apa? Fu Liang kaget dan mengerutkan kening. Para murid sekte pedang mistik juga bingung. Suku Donyi pasti punya tujuan melakukan ini. Kita harus menghentikan mereka. Kata salah satu murid sekte pedang mistik. Itu benar, tapi pihak lain adalah masternya. Saya kira ada banyak ahli bela diri yang hebat. Jika kami ingin menghentikan mereka, kami hanya bisa mengandalkan Anda, para pahlawan muda. Fu Liang menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak masalah. Murid sekte pedang mistik itu mengangguk. Namun, kita harus menyingkirkan pemuda itu. Kalau tidak, ini akan menjadi pukulan besar bagi moral kita. Jika pihak lain menyerang dengan sekuat tenaga, kita akan dirugikan. Fu Liang menghela nafas. Orang-orang dari sekte pedang mistik kembali mengernyit. Pihak lain sengaja menunda waktu kita. Sesuatu yang besar pasti terjadi di sana. Kita harus bergegas. Seseorang berkata, aku akan pergi. Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang tidak bisa tidak melupakan masa lalu. Lu Ming. Semua orang tercengang. Lu Ming. Dia akan pindah. Apakah dia benar-benar menerobos ke ranah master bela diri yang hebat? Bahkan jika aku telah menerobos ke ranah master bela diri yang hebat, aku masih bukan tandingannya. Dia adalah master bela diri kelas 2 yang hebat, dan dia jelas merupakan seorang jenius terbaik. Mungkin ada harapan. Beberapa hari yang lalu, saya melihat Lu Ming mengirim Du Feng terbang dengan satu pukulan. Biarkan saja dia mencoba. Ketika murid sekte pedang mistik melihat bahwa Lu Ming yang berbicara, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Lu Ming mengabaikannya dan melangkah maju. Kakak senior Lu Ming, hati-hati. Pang Xi memanggil dari belakang. Lu Ming tersenyum dan melompat dari tembok kota. Di antara murid sekte pedang mistik, ada sepasang mata kesal yang menatap Lu Ming. Itu adalah Du Feng. Hari itu, dia terluka akibat pukulan dan menjadi bahan tertawaan. Dia terhina dan membenci Lu Ming. Beberapa saat yang lalu, dia disebutkan oleh orang lain. Pada saat ini, dia meraung di dalam hatinya, haha, Lu Ming, pergilah ke neraka. Anda pikir Anda jenius. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Lu Tian? Ada baiknya kamu terbunuh, dasar orang sombong. Di sampingnya, pemuda bermata segitiga itu juga terlihat kesal. Beberapa dari mereka maju dengan putus asa, ingin melihat Lu Ming dibunuh oleh Ba He dengan mata kepala sendiri. Tubuh Lu Ming seringan burung layang-layang. Tak butuh waktu lama baginya untuk sampai di hadapan Ba He. Haha, saya menghajar yang lebih tua, dan sekarang yang lebih muda telah datang. Nak, karena kamu di sini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dengan pedangku. Melihat usia Lu Ming, Ba Dia sedikit terkejut. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi mengejek. Kamu bukan dari kerajaan matahari terbakar, kan? Lu Ming tidak menjawab pertanyaan itu tetapi ekspresi Ba Dia berubah. Bicaralah, apa yang kamu lakukan di sini? Juga, apa tujuan orang Donyi pergi ke Gunung Sembilan Iblis? Lu Ming terus bertanya. Ba wajahnya berubah beberapa kali dan dia mencibir, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, percuma saja kalau kamu mengetahuinya, karena kamu akan segera mati. Lalu kenapa kamu tidak bergerak? Aku tahu kamu hanya mencoba mengulur waktu, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Dengan itu, cincin penyimpanan di jari Lu Ming bersinar dan tombak api hitung muncul di tangannya. Auranya juga meledak. Alam master bela diri kelas 1 yang hebat. Hahaha. Seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat berani datang dan mengadili kematian. Kamu terlalu naif. Ba Dia melihat kultivasi Lu Ming dan tertawa histeris. Dia tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Di tembok kota, Fu Liang terus menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, ketika dia melihat usia Lu Ming, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia masih terlalu muda. Sekarang, dia melihat bahwa kultivasi Lu Ming berada di alam master bela diri kelas 1. Meskipun sudah sangat mengejutkan memiliki kultivasi seperti itu pada usia ini, dia tetaplah seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ba Dia? Pahlawan muda, cepat kembali.
Kami akan memikirkan cara lain. Fu Liang berteriak. Lu Ming masih sangat muda dan dia memiliki kultivasi yang demikian. Dia jelas merupakan seorang jenius terbaik di Sekte Pedang Mistik. Jika dia mati di sini, dia takut Sekte Pedang Mistik akan menyalahkannya. Tuan Kota Fu, jangan khawatir. Kakak muda kita Lu Ming sangat kuat. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Siapa tahu, dia mungkin bisa membunuh Ba He. Du Feng tertawa dengan cara yang aneh. Namun, semua orang bisa mendengar nada menyombongkan diri dan mengejek dalam suaranya. Haha, karena kamu sudah turun, bagaimana kamu bisa pergi? Ba dia pedang telah terhunus. Niat membunuh yang dingin melonjak dari tubuhnya dan menyelimuti Lu Ming. Omong kosong, Lu Ming memarahi. Dia tidak mau repot-repot mengatakan lebih banyak dan mengayunkan tombak panjangnya. Aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Ba suaranya dingin dan kilauan pedangnya bahkan lebih dingin. Itu secepat kilat saat menebas kepala Lu Ming. Puff! Tepatnya, pedang itu menebas leher Lu Ming. Namun saat ini Ba dia kaget karena itu hanya bayangan. Tidak baik, dia mengeluarkan raungan rendah, dan ki hitam yang sebenarnya keluar dari tubuhnya. Dia mendorong dengan kakinya dan bergegas ke depan tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus telinganya, dan cahaya tombak yang dingin meninggalkan bekas darah di wajahnya. Bas! Bas! Ba dia terus berlari ke depan sejauh puluhan meter sebelum berani berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas, tapi semuanya sia-sia. Lu Ming berdiri puluhan meter di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum. Hei, kenapa kamu menebas udara? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wajah Ba dia tiba-tiba memerah, dan matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Teknik gerakanmu lumayan, tapi apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku hanya dengan satu teknik gerakan? Dalam mimpimu, Ba dia menggeram, zen ki hitam di tubuhnya menjadi lebih tebal, samar-samar mengembun menjadi hantu jahat, dan niat membunuhnya sedingin gletser di kutub utara. Koma.